Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, embun pagi hadir kembali acara program kajian agama, siaran agama di Bandung TV yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngebahas apa nih tadi? Ibadah sosial, Mas. Ibadah sosial ya, Mas. Ibadah Dan sosial. ini banyak WA yang masuk untuk pertanyaan ya. Nanti kita bahas juga ya. Tentang tuhfah tadi. Tuhfah ya. Oke. Tuhfah itu adalah oleh-oleh tadi. Oleh-oleh ya. Siap tak? Mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saum ya. Ini saum ke-9 ya kalau nggak salah. Saum ya. ke-9. Insyaallah ya. Pemirsa Bandung TV, kita akan membahas tentang ibadah sosial di luar zakat, namanya tuhfah ya. Tuhfah itu oleh-oleh. At-tuhfatu tawilul umuri. Oleh-oleh itu bisa memanjangkan umur katanya. Nah, maknanya bisa panjang secara hisiah, usianya memang panjang. Yang kedua, maknawiyah. Artinya usianya tidak panjang tapi kebaikannya akan dikenang oleh sebagian orang. Itu wa amma mayang faunas payam gusupilar. Kalau engkau berprestasi, bermanfaat, nama engkau akan langgeng sekalipun sudah ada di perut bumi. Jadi orang yang sering ngirim oleh-oleh itu panjang usianya, dikenang terus. Nah, kedua, tambah dekat silaturahmi. Jadi dengan ngirim oleh-oleh, kalau dari Jawa Barat ini biasanya kan oleh-oleh itu khas ya. Kalau ke Cianjur ada ayam pelung mungkin, ada tauco. Kalau ke Garut dulu ada dodol, jeruk Garut. Dan setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kita beli, kita bagikan kepada tetangga, kepada teman dan sahabat. Itu bagian dari amal saleh. Namanya tuhfah, oleh-oleh ya. Dan insya Allah makin sering ngirim oleh-oleh, tercipta silaturahmi. Kalau sudah silaturahmi terjalin, pasti panjang umur dan disehatkan. Kesananya, kalau sudah silaturahmi, tercipta kegembiraan. Dan amal saleh itu adalah amal menggembirakan sesama. Ketika menggembirakan sesama, maka saat itulah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Makanya orang kikir itu apa ya, tidak pernah ngirim oleh-oleh ya. Makanya tidak dilihat nilainya oleh-oleh itu. Ada istilah Sunda kaemutna gitu ya. Kaemut. Kalau ke Mekah ya buat tasbih, ya jam-jam, ada sajadah. Kalau bawa yang mahal-mahal ya jangan juga, sesuai dengan kemampuan ya, sesuai kemampuan. Nah, itu kedua. Yang ketiga, at-tuhfah juga, oleh-oleh juga akan mempercepat doa kita diijabah. Karena ada kepedulian di situ. Ketika kita peduli pada sesama dengan cenderamata yang kita berikan, saat itulah Allah akan peduli kepada kita. Karena pedulinya kita kepada orang lain, jadi awal pedulinya Allah kepada kita. Makanya kata Rasul, bahagiakan orang lain, pasti Allah akan membahagiakan dirimu. Kurangi beban orang lain, pasti Allah akan mengurangi bebanmu. Bahagiakan orang lain, bahagiakan orang lain. Satu saat keluargamu akan bahagia, berawal dari membahagiakan orang lain. Dengan apa? Tuhfah itu. Saya kemarin ketemu seorang, beli karung banyak itu ya. Kan ada, biasanya ada diskon besar-besaran ya. Ya nggak seberapa, cuma 5 ribuan, ada 10 ribuan, ada yang 20 ribu paling mahal. Saya tanya, ini untuk apa? Ada teman saya katanya, teman sekolah saya. Ini oleh-oleh, bagi. Nah, saat itulah doa kita diijabah. Kalau sudah diijabah doa kita, pasti kesananya itu kebahagiaan tersendiri buat seorang muslim apabila doa kita didengar oleh Allah. Berikutnya katanya tuhfah juga akan menghapuskan dosa. Karena rumusnya innal hasanat yuzhibna sayiat. Setiap kebaikan akan menghapuskan dosa. Nah, ngirim oleh-oleh itu kan kebaikan. Dan setiap kebaikan kalikan 10, sebanyak itulah dosa kita dimaafkan Allah. Makanya dibandingkan dengan keutamaannya tidak ada artinya ya, ngirim tauco, ngirim jeruk dan yang lainnya sebagai cenderamata. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. Nah, oleh-oleh ini kebaikan. Nah, berikutnya bukan hanya itu, ada keterangan yang lain katanya kalau itu bisa menghapuskan dosa, nah, ujungnya apa? Orang yang sering oleh-oleh itu apa? Suci.
Karena pasti setiap yang dikirim itu kan mendoakan. Alhamdulillah minimal nuhun. Afdhalu doa, hamdalah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu pengakuan kepada Allah. Karena tidak mungkin orang itu ngirim oleh-oleh kalau hatinya tidak digerakkan oleh Allah. Makanya hakikatnya berterima kasih kepada manusia, memberi kepada manusia, hakikatnya memberi kepada Allah. Nah, hanya itu tentu tidak, kesananya bisa jadi tolak bala. Tolak bala itu menangkal berbagai kesulitan. Kalau itu dianggap bagian dari sedekah, badiru bisadaqah. Segera kalian bersedekah. Fa innal bala'a la yatahataha. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Kalau diterjemahkan bebas, segera kalian kirim oleh-oleh. Sekalipun hanya tasbih, gitu ya. Sekalipun hanya buah-buah tertentu. Karena ternyata oleh-oleh itu akan menangkal berbagai bencana. Jadi bencana tidak akan terjadi karena terhalang. Oh, ini sering ngirim oleh-oleh. Bahkan konon kabarnya, Jibril itu sempat ngobrol kan dengan Nabi Musa. Kata Jibril, orang itu tuh katanya yang mungkin akan segera meninggal. Nah, setelah itu Nabi Musa ngasih tahu, orang ini segera akan meninggal dunia. Segera beramal soleh. Keliling dia kan. Ada yang mungkin kalau di kita ada yang bawa singkong, ada yang bawa cau gitu kan ke teman-temannya. Ternyata masih panjang usianya. Nah, setelah itu Musa nanya pada Jibril, kenapa orang ini kok katanya akan meninggal? Kata malaikat Jibril, dia sebetulnya akan dicabut nyawanya. Tapi pas dilihat tidak ada di tempatnya. Rupanya dia sedang silaturahmi ngirim oleh-oleh. Itu yang menyebabkan kenapa katanya silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Tapi katanya Jibril memberitahu akan dikasih surat nanti oleh malaikat Ijrail kalau dia akan dicabut ruhnya. Ya bisa dibayangkan karena kalau udah kabar meninggal segera kan pasti dia tuh soleh ya. Ya, jadi lebih mempersiapkan. Tiba-tiba orang itu meninggal. Kaget Nabi Musa. Katanya akan ngasih surat kepada orang ini, tiba-tiba dia nggak tahu, tiba-tiba meninggal. Kata Jibril, Allah telah memberikan surat kepada orang ini dengan 8 tanda. Nah, jadi rambut yang hitam jadi putih. Itu surat dari Allah katanya. Kalau rambut yang hitam jadi putih itu tanda kematian sudah dekat. Ada yang disebut dengan at-tajri fil maut, evolusi menuju kematian. Nah, surat kedua katanya jalannya sudah mulai pelan. Surat ketiga, mata sudah didobel. Surat keempat, gigi sudah rontok. Surat kelima, kulit sudah keriput. Nah, surat keenam, pendengaran sudah kurang. Surat ketujuh, nah ini ingatan sudah lupa. Nah, surat ke-8, badan tegap sudah menjadi bongkok. Itu sebetulnya surat dari Allah, menunjukkan bahwa kita harus siap-siap satu saat akan wafat. Nah, karena itu bisa memperpanjang umur rupanya oleh-oleh ini. Itu yang dalam hadis at-tuhfatu tawil umuri. Oleh-oleh itu bisa memanjangkan umur. Makanya kebiasaan pemirsa Bandung TV kemana kirim teman-teman, kirim keluarga, kirim sahabat sesuai dengan kemampuan tentunya. Ujungnya insya Allah doa kita diijabah. Begitu Pak Agung ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh-oleh ini kadang-kadang jangankan bagi orang yang menerimanya tadi ya, justru juga ada kebahagiaan tertentu bagi orang yang memberikannya tadi ya, itu yang kadang-kadang orang suka agak lupa tadi. Dan itu ternyata oleh-oleh itu menggembirakan orang ya. Jelas itu ya. Dan katanya orang yang baik itu yang mengingat kebaikan orang itu. Makanya kalau ada orang berbuat baik, tulis di atas batu katanya, supaya cepat hilang, supaya langgeng ya. Langgeng kan, terus di batu masih ada terus. Nah, tapi kalau ada orang yang berbuat jelek, tulis di atas pasir supaya cepat hilang. Nah, karena kita tidak lepas. Saya ini punya cincin nih dari Payakumbuh, dikasih orang. Nah, Padang tadi, Payakumbuh. Iya, ini juga oleh-oleh juga dari teman saya juga. Nah, kalau kita pakai, orangnya lihat kan senang dia. Allahu Akbar. Ujungnya ketika menyenangkan Islam Muslim, kata Nabi kan inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal faraid ihlu surur alal mu'minin. Sebaik-baik amal setelah yang wajib adalah menggembirakan sesama mukmin. Dan oleh-oleh itu menggembirakan. Minimal lagi dia cerita. Nah, sudah meninggal dunia, pas meninggal dunia saya ingat orang ini karena telah berbuat baik kepadaku. Dan ujungnya konon kabarnya jadi pembela di akhirat. Amin, ya. Ketika kita sedang bermasalah nih di mana siratal mustaqim, orang yang pernah kita baik itu akan datang. Ya Allah, dia membantu saya. Dia mengurangi beban saya. Ketika dia ke Garut, dia ngirim jeruk gitu. Nah, ujungnya apa?
orang ini harus diselamatkan. Jadi selamat atau tidak ternyata tidak cukup dengan berzikir, tidak cukup dengan berdoa, tapi ketika kita menggembirakan orang lain, saat itulah pintu keselamatan sudah di tangan. Baik. Ya. Iya. Baik, pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi dengan tema tufa ini, karena luar biasa berbagai faedah dari memberi ini, kita akan takjub lah nanti. Kita lanjut lagi, cuman kita lihat dulu beberapa tayangan yang berikut ini. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi, Islam Memberi Solusi, yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Teman-teman di rumah, para Bapak Ibu bisa menelpon kami di layanan 022 7214214 atau di line WA interaktif ke nomor Pak Ustadz 081 2211 6740. Kita lanjut lagi tadi ya. Tadi tentang tufa ini tadi. Kan tadi tuh ada yang 8 syarat itu tadi. Yang nomor 8 tuh tadi apa tadi? Yang agak pas terakhir tuh agak mulai ini tadi surat ya itu. Iya, iya. Badan tegap sudah bongkok. Yaitu at-tajrid fil maut, evolusi menuju kematian. Proses itu. Walaupun tidak semua orang melalui evolusi itu ya. Ada yang terkena tabrakan, rambutnya masih bagus, masih cakep, giginya juga belum rontok, meninggal ya ada juga. Bahkan ada yang ngurus yang sakit malah yang ngurusnya tadi malah yang ngurus yang meninggal yang ngurusnya. Nah makanya penting ya tuhfah ini karena konon kabarnya termasuk tahlikuddin ya, penghancur agama itu. Dia Islam tapi menghancurkan Islam. Mana mungkin ya Rasulullah? Mungkin. Salah satunya apa? Orang Islam yang kaya tapi tidak dermawan. Makanya orang Islam yang kaya itu bisa membeli tapi jangan lupa bisa memberi. Nah, itu membeli, memberi. Jadi terima kasih. Membeli itu nggak ngasih itu tidak berkah. Makanya bulan Ramadan itu termasuk bulan menerjemahkan lapar orang lain kepada kita, sehingga muncullah kesolehan sosial. Ketika baju bagikan bulan Ramadan, lihat Pak sudah lama nggak dipakai bagikan. Katanya orang yang baik itu yang menyebabkan orang itu baik karena pakaian yang dia berikan. Orang yang baik itu kenyang karena pemberian kita. Nah makanya ketika kita tahlikuddin disebut penghancur agama orang kikir, dia itu merasa dirinya yang mencari. Padahal saya yakin tanpa intervensi dari Allah kita nggak tahu artinya. Itu kita dagang sajalah katanya, nanti Allah yang akan menggerakkan. Bener itu. Berdampingan kan, warung berdampingan, rezekinya beda-beda. Itu Allah yang menggerakkan. Makanya kalau Allah menganjurkan dermawan, dia tidak mau, itu sama dengan tidak terima kasih kepada Allah. Makanya kata Rasul, as-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri kepada surga. Saya pernah ditanya kemarin, gimana kalau orang yang rajin ibadah tapi pikir? Tapi ada orang yang ibadahnya biasa-biasa, tapi dermawan. Lebih baik ibadah biasa-biasa yang ritualnya, tapi dermawan lebih bagus. Itu penting, karena ibadah sosial itu ternyata lebih banyak dibandingkan dengan ritual. Baru lahir saja kan itu ibadah sosial. Kenapa? Tingkat paling tinggi iman itu kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah tuh watumitul aza anitarik, menyingkirkan duri di jalan. Jadi kalau parkir, lihat nggak, menghalangi jalan nggak? Nah, ada cangkang jauh kita pinggir, itu iman. Nah itu iman. Lihat gelas mau jatuh ke pinggir kan, itu iman. Jadi iman itu identik dengan aman, amanah, nyaman orang lain. Jadi orang dermawan itu, orang Islam yang dermawan itu, dia mampu membeli, tapi jangan lupa mampu memberi. Orang yang kikir itu, dia membeli, tidak pernah memberi. Makanya sebelum basi makanan bagikan, sebelum jelek pakaian bagikan. Dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan doa kita diijabah. Begitu. Oke, luar biasa sekali pemirsa Bandung TV.
kami ingatkan kembali nih, bisa line interaktif di 022721414 atau di line WA 08122116740. Dan sebelum kita lanjutin ke tema tadi, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen nih di 426. Kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini tadi, hari bersejarah, peringatan bersejarah Hari Kartini 21 April. Ini gimana tadi dalam aplikasi kaitannya dengan Islam itu tadi? Apakah memang diajarkan atau gimana tadi peringatannya? Dalam Quran itu ada ayat ini, faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah peristiwa masa lalu itu agar mereka mentafakuri. Dongengkeun lah kata orang Sunda mah. Tidak mungkin kita tahu perjuangan seseorang kalau kita nggak baca perjalanannya. Itu jadi dasar boleh memperingati peristiwa yang bersejarah. Kebayang lah, minimal ibu-ibu diingatkan, oh Hari Kartini kita gali siapa R.A. Kartini itu. Oh ternyata dulu kan zaman jahiliyah itu wanita itu nggak ada harganya. Punten diikat, setelah head jadi nafsu laki-laki. Begitu Islam datang, muncul surat An-Nisa. Bahkan yang salah satu terperinci dalam Quran adalah, salah satunya adalah rumah tangga, salah satunya gitu ya. Nah karena itu ada Kartini, ada Bandung Lautan Api. Saya kalau lihat peristiwa Bandung Lautan Api itu wah, luar biasa ya, muncul semangat luar biasa. Oh sampai untuk merdeka itu kita lihat perjuangan orang terdahulu, sehingga muncullah rasa syukur di situ. Tidak mungkin ada rasa syukur kalau kita tidak pernah menggali perjuangan orang tua dahulu. Nah jangankan yang sifatnya nasional ya, lihat orang tua kita aja dahulu, oh ibadahnya begini, baiknya begini, kita peringati, kita ceritakan sejarahnya. Itu makanya sejarah katanya asal kata dari syajaroh, artinya pohon yang hidup. Jadi mengungkap sejarah, menghidupkan kembali kebaikan. Menghidupkan kembali. Makanya dalam Al-Quran jangankan yang baik, yang jelek aja diceritakan kok. Bagaimana kisah Firaun. Sampai saya ke Mesir tuh sengaja lihat Firaun itu, masya Allah. Oh inilah. Ini stahabul kufru alal iman. Dia lebih mencintai kekafiran daripada iman. Ujungnya apa? Langgeng kejelekannya. Ketika kita mendengarkan kisah-kisah para wali saja, perjuangannya luar biasa kan? Muncullah motivasi. Oh ternyata Islam itu berkembang bukan gratis ya. Perjuangan darah daging orang tua dahulu. Itu jadi dasar boleh memperingati peristiwa bersejarah. Termasuk Hari Kartini boleh. Saya dapat posting ya teman-teman. Selamat Hari Kartini. Kemarin apa tuh ada selamat hari Kabupaten Bandung kalau nggak salah. Oh iya, tanggal 20 juga hari konsumen katanya. Ada hari listrik ya dan sebagainya lah. Ada dalam Quran isyarat. Ada yang nanya sama saya, Isra Mi'raj gimana? Ada dalam Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu mulia Isra Mi'raj sampai Allah mengisahkan. Sedangkan dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Kalau Allah mengisahkan kita niru. Begitu, walau alam bisa gitu lagi ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi tadi sebelum ada penelpon. Ini di 378 ini. Nah ini kan lagi musim corona katanya nih. Ini kan apalagi makin kesini makin lumayan, terutama di kota Bandung tadi ya. Di kota Bandung. Ini sholat di masjid sama di rumah ini gimana katanya tadi? Ini lebih kan apa? Salah satu syarat masjid itu kan amna. Aman ya. Aman. Wa ij'alnal baita masabatan linnas wa amna. Kami jadikan Ka'bah itu tempat berkumpul seluruh manusia, amna dan tempat yang nyaman. Salah satu syarat masjid itu amna, nyaman. Nyaman tempat duduknya, nyaman keamanannya. Kalau sekarang nyaman parkirnya, nyaman kebersihannya. Jangankan ada penyakit. Ada sahabat yang makan bawang. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya mesti ke masjid, tapi diusahakan agak jauh. Bisa bau bawang. Itu bawang ya. Apalagi menyangkut penyakit. Nah, kalau zona tertentu sampai terasa udah banyak meninggal segala macam, di rumah nggak ada masalah. Karena alasannya jelas gitu kan. Cuma kalau di masjid pun sekarang kayak taraweh, saya tadi malam taraweh di Asurur dijaga jarak. Bagus. Tidak membatalkan. Karena apa? Al-himyah rasul dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan itu realisasi dari apa? Dari ikhtiar. Karena Islam itu sangat menghormati orang yang ikhtiar. Ikhtiar dimaksimalkan, doa dimaksimalkan, disatukan. Ikhtiar, doa disatukan, namanya tawakal. Nah, hasil tawakal itu baru namanya takdir.
Jadi takdir itu bisa dirubah oleh kemampuan kita. Nah, makanya kita pakai masker, jaga jarak. Ini bentuk ikhtiar supaya kita selamat. Karena Islam itu kan aslama yuslimu, kesananya selamat dan menyelamatkan. Begitu, gitu Pak. Luar biasa nih, ikhtiar sekuat Siti Hajar katanya tadi. Dan kemudian ada lagi tadi ini di netizen di 187 nih. Nah, tentang syukurul wudu nih, termasuk mungkin juga banyak pemirsa yang di rumah nih. Ini tata cara syukurul wudu itu apakah seperti apakah itu tadi? Ya, begini. Syarat-syaratnya. Salah satu penghapus dosa adalah faiz bagul wudu pisabroh. Menyempurnakan wudu di saat udara dingin. Karena seluruh anggota wudu yang kita basuh, yang kita usap itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Kita usap tangan, dosa tangan hapus. Kita usap wajah, dosa mata, dosa lidah, semuanya dihapus. Makanya karena seluruh anggota tubuh tidak hapus dosa-dosanya, kita dianjurkan syukrul wudu, berterima kasih kepada wudu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa wudu, kami bisa menghapuskan dosa-dosa kami, dosa tangan, dosa kaki dan yang lainnya. Kapan dikerjakannya? Setiap selesai syukur wudu. Ya. Wudu, syukrul wudu, sampai ada sahabat Bilal namanya. Beliau itu termasuk seorang sahabat yang tidak pernah putus syukrul wudu dan tiyatul masjid. Luar biasa. Dan sejak itulah Nabi SAW mengatakan, kalau ingin tahu katanya penghuni surga, lihatlah Bilal dan amalannya. Makanya sejak itulah Nabi menganjurkan setiap sahabat harus syukrul wudu dan tahiyatul masjid. Dalam hadis Abu Daud, ternyata waktu Isra Mi'raj Nabi SAW mendengar terumpah. Ya. Terumpah itu kayak kelom gitu ya. Rasul kaget. Sendal. Sendal. Ternyata itu terumpah Bilal. Jadi saking dihormatinya katanya, Bilal itu sendalnya ya udah masuk surga. Karena beliau selalu datang duluan ya. Salah satu amalannya tidak putus syukrul wudu dan tidak putus tahiyatul masjid. Jadi habis wudu syukrul wudu. Kalau pakai usoli sunatan syukrul wudu. Kalau tidak, niat saya syukrul wudu 2 rakaat. Bersyukur kepada wudu, karena tidak bersyukur bagaimana? Dengan air yang kita basuh sudah bersih, ya. Dosa kita dimaafkan. Begitu Pak Agung ya. Oke. Tadi kita sebelum kita lanjut lagi tadi ya, karena ada beberapa pesan dulu, silakan pemirsa. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Tak lupa kami ingatkan kembali di pemirsa di rumah bisa nelpon ke 022721414 atau di line interaktif 08122116740. Masih dengan tema yang sama, tentang pemberian atau tentang hadiah, tuhfah. Cuman ini ada di beberapa pertanyaan tadi ya, biasa netizen ini dia tentang berbicara tentang khutbah taraweh katanya. Apakah tadi kita terima dulu telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sarang Bapak Erlan Pak ya. Mohon. Mangga Pak Erlan mangga. Ada yang tanyakan Pak? Begini Pak Kiai, kan oleh-oleh itu ada yang berupa makanan, cenderamata seperti kerajinan. Contohnya di objek-objek wisata kan kalau ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu ada mochi, Cianjur ada tauco, manisan, ke Subang itu nanas, ke Garut dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya Pak Kiai, apakah kalau memberikan kepada tetangga atau orang yang mampu akan menjadi pahala atau tidak, begitu, yang kurang membutuhkan. Begitupun kan kalau dari tanah suci setelah melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji atau umroh, biasanya oleh-olehnya itu adalah kurma atau air jam-jam. Yang kedua Pak Kiai, kan sekarang banyak bencana alam. Apakah Kanjeng Nabi menganjurkan menyumbang akan menjadi pahala bagi orang non Muslim itu Pak Kiai? Oh ya. Atur nuhun rubina sakitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Eran. Jadi gini. Langsung aja terjawab. Oleh-oleh itu
yang paling bagus itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa biasanya kalau orang baik itu ya, kalau orang baik dikasih, ternyata sama nih dikasih ya dari yang lain, bagikan lagi. Pokoknya ini di saya udah ada nih seperti ini, saya bagikan ke Pak Agung. Nanti saya dapat pahala 100, nanti yang ngasih saya juga dapat 100. Tidak ada yang sama Pak Agung ternyata buat saya nggak cocok nih, mungkin baju ini terlalu kecil umpamanya ya, kasihkan lagi sama teman yang lain. Pak Agung dapat pahala, saya dapat pahala, yang ngasih pertama dapat pahala. Ada istilah multi level pahala lah kurang lebih begitu ya. Makanya jangan khawatir, setiap pemberian itu pasti akan mengalirkan pahala terus, sedekahnya ngalir terus pada anak cucu kita. Hanya tentu ya, karena dalam Islam ini termasuk oleh itu kan kebaikan, maka caranya baik, diberikan kepada orang baik, dan jangan lupa dengan cara baik. Nah gitu, aduh, hapunten dak, ulah bohong di kadenya. Share korma te otista nyaros di Mekah. Ojo te menisa selkai di Mekah, berarti otista ya. Bilang aja terus terang, ini kualitasnya sama dengan yang di Mekah. Nah ini langsung bilang. Nah itu pertama. Kedua, Islam itu kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam, termasuk pada non muslim. Kalau lihat ada bencana alam itu berbicara bukan agama tapi kemanusiaan. Karena kemanusiaan, maka berikanlah sumbangan sekalipun pada non muslim. Justru disitulah ujian ya. Yang dapat musibah juga ujian, buat kita yang tidak dapat juga ujian. Apakah ada yang setia, apakah ada yang peduli. Karena ketika kita lihat longsor umpamanya, kita sedih. Tapi lebih sedih apa? Orang yang mampu tapi tidak peduli. Itu lebih sedih lagi ya, lebih sedih lagi. Karena air mata kita kan nggak berhenti. Malang, bisa dibayangkan, Ramadan pertama dan kadang tidak punya rumah. Mungkin berbukanya, sahurnya pun dengan makanan seadanya. Nah kalau kita, mungkin ada rezeki segala macam, minimal doakan. Karena katanya menangisi karena penderitaan orang lain, tangisan itu tangisan kemanusiaan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu beliau sering menangis ya. Salah satunya melihat penderitaan orang lain, menangis, sholat menangis. Rasul ngasih gelar rojulun asifun, laki-laki yang gampang menangis. Nah gitu. Jadi boleh Pak Elan sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Iya. Mudah-mudahan ya Pak Elan ya kita ini. Kemudian yang nyambung dari dari Pak Elan. Oh ya betul kan. Yang khotbah tentang tarawih ini kan tidak diajarkan atau tidak dicontohkan dengan Nabi. Ini gimana katanya tadi? Ya, karena banyak gini. Ada kebiasaan baik di kita itu awalnya dari kearifan lokal. Dan saat itulah di mana ada kumpulan harus ada nasihat. Di kuburan kumpulan nasihat. Tarawih kan ngumpul semua. Yang tidak biasa ke masjid pun ke masjid. Saat itulah momen yang tepat untuk ngasih nasihat. Apa istilahnya kultum, apa istilahnya kutil dan sebagainya gitu ya. Nah, ini zaman Rasul tidak ada. Tapi tidak semua zaman Rasul tidak ada, kita adakan bid'ah tidak. Itu kebaikan. Kalau kebaikan jadi budaya namanya ma'ruf. Ya, ngumumkan kenceleng. Nggak ada zaman Rasul. Sama dengan tarawih berjamaah, zaman Rasul tidak ada. Zaman Sayyidina Umar, tarawih berjamaah di Masjid Nabawi. Pertama kali tarawih berjamaah di Masjid Nabawi, kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Nah, sekarang ini ada kebijakan karena menghindari penyakit juga baik, menghindari bencana juga baik. Di beberapa masjid tarawih saja tidak ada ceramah tarawih, tidak masalah. Semuanya demi kebaikan atau dipersingkat. Saya dibatasi tarawih 15 menit katanya. Di Mekah saja asalnya 23 kan sekarang jadi 10 tarawih itu. Oh iya ya? Ya dikurangi. Itu sepanjang sejarah itu luar biasa. Karena al-himyah ra'su kulli dawa, itu raja langsung. Dikurangi, bahkan suratnya pun yang pendek-pendek. Tapi kalau suasana normal, itu satu malam satu juz. Dan ternyata bukan hanya lama berdirinya, rukunya lama, sujudnya lama. Sampai ada kawan saya ketika umroh Ramadan, WA saya, Ustaz, waduh ini lama sekali sujudnya sampai ngimpi 2 kali. Gitu. Ya. Ya, jadi ibadah ini inna dina yusrun. Islam tuh agama tuh mudah. Jangan mempersulit diri. Selama yang mudah sambil mencegah, jadi mencegah penyakit jalan, apalagi ibadah jalan. Itu kan bagus. Ya, gitu. Iya, mudah-mudahan cukup puas ya pemirsa ya. Kita lanjut lagi tadi, ini masih ada yang bertanya nih tentang di 760 ya pemirsa Bandung TV. Infak nih tadi. Apa kalau mengganggu dengan kebutuhan pokok, ini gimana katanya tadi? Ya begini,
infak juga. Dalam Al-Quran itu ini, wala taj'al yadaka maglulah ila unukik. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu. Nah, jadi begini. Makanya orang kikir suka disebut buntut kasiran katanya. Ya, itu. Wala tabsutha kulal basti. Jangan kau ulurkan sampai habis. Lupa untuk istri, lupa untuk anak. Nah, itu surat Al-Isra ayat 29 kalau nggak salah ya. Jadi seluruh perjuangan kita butuh harta, tapi bukan berarti adanya infak, adanya sedekah, adanya zakat itu mengganggu kebutuhan pokok. Makanya Islam itu agama yang toleran ya. Paham kebutuhan kita, coba zakat 2,5%, paling besar 20. Kenapa saum harus sahur? Itu toleran supaya diri kita itu tidak sakit. Nah, kenapa ada qailulah, tidur lebih awal supaya tahajud tidak mau kesehatan. Makanya terlalu dermawan jangan. Terlalu kikir juga jangan, nanti kesannya tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nanti dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim itu tengah-tengah. Sholat ulah lami teuing, nya ulah sagadeng teuing. Suratnya yang pendek, tapi jangan terlalu pendek. Beda harus pendek jadi qaf, Allahu Akbar, cek seorang nun jadi panjang lah di situ. Nah, nanti dalam kehidupan sehari-hari kita belanja harus tahu kemampuan. Oh, ini kalau mau ini koreda semuanya. Makanya katanya ajaran Cina itu Pak ya. Kalau punya uang 100 juta, belilah kendaraan yang 75 juta. Itu paling mahal. Jadi ada sisa 25, ulah habis sadayana. Saya ketemu seseorang ya, saya tahu itu dari kecil, dari nol itu. Orang Cina kan. Saya tanya, kok apa ajaran Cina supaya kaya? Satu, hemat. Dia itu naik sepeda 6 tahun. Dia itu dengan istrinya makan bubur 4 tahun. Dia nggak mau makan normal sebelum laba dari usahanya itu lancar. Dia ngontrak itu 20 tahun kalau nggak salah, 10 tahun. Nah, selama masih layak dipakai, saya nggak pernah renovasi rumah. Kadang-kadang kan tokonya toko rumah tua-tua semuanya. Di orang kadang-kadang gaya dihilakeun. Itu memang beda tadi. Beda itu. Dan itu mungkin yang disebut dengan cari ilmu walaupun di Cina. Ada ajaran-ajaran yang positif. Nah, ada yang lain yang sangat ini. Punya orang lain tidak boleh diambil. Kalau ada kembalian 1000 itu dikejar. Ini kembaliannya. Kalau udah ambil saja. Nah, itu lain lagi dikembalikan. Karena katanya hak milik orang lain bila kita pakai, sebutlah mencuri, itu akan menghalangi rezeki yang lain. Nah, jadi ini dalam ajaran agama seperti itu. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu, evaluasi ini jangan-jangan ada milik orang lain. Kasihkan. Gitu ya Pak Bung ya. Oke, luar biasa nih. Kita lanjut lagi tadi pembahasan di ini tentang itikaf tadi. Itikaf nih. Tata cara itikaf sama yang lain-lain, apalagi menjelang corona ini gimana kan? Apakah bisa berubah fatwa yang lain-lain? Jadi itikaf itu, ini masjid harus aman, nyaman. Saya pernah masuk ke satu masjid, ada itikaf di sini ada. Coba saya tanya, gimana caranya? Nah, dia cerita pergelombang. Itikaf pagi 50 orang, itikaf siang 50 orang, di sip itu. Dan boleh seperti itu. Disiasati sehingga itikaf jalan, penyakit bisa dihindari. Pergelombang. Ada yang per jam segini sampai segini kelompok ini, jam segini sampai segini kelompok ini. Sehingga masih tetap makmur, penyakit dihindari. Atau juga itikaf menjelang Lailatul Qadar misalnya. Menjelang ada yang siang, ada yang malam. Memang zaman Rasul itu seharian semalaman karena Ramadan itu kan libur. Sekarang ini beda, Masya Allah ya. Makanya pernah dalam satu riwayat saya baca ya, Ibnu Abbas itu nggak ada itikaf di masjid ya. Kemana dicari? Ternyata Ibnu Abbas sedang menyantuni anak yatim. Kata Nabi, siapa yang menyantuni anak yatim, pahalanya riwayat pertama lebih dari 1 bulan itikaf di masjid. Berarti kita tidak boleh terjebak dengan ritual, sementara sosial dilupakan. Riwayat yang lain, siapa yang membahagiakan yatim miskin dan apa di penghujung bulan Ramadan, nilainya lebih dari 2 tahun itikaf di masjid. Di punten polisi lalu lintas. Saya lihat polisi kan mencegah yang mudik itu luar biasa ya. Polisi lalu lintas, dokter jaga, nungarona malam, hansip yang jaga di komplek-komplek, kan tidak sempat itikaf, tapi pahalanya lebih dari itikaf. Makanya kita ada waktu khusus namanya al-asriyah. Lihat, kalau kelihatannya udah berkerumun nih, pulang aja. Karena itikaf minimalnya 50 ayat baca Quran.
Jadi kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Ambil nyaman pada subuh nih. Ya. Batur sarare orang itikaf mangga. Dia ke masjid kita pulang. Nah, gitu hindarilah. Kita punya akal dan akal itu harus digunakan. Gimana supaya itikaf tidak hilang, juga kita diberi keselamatan. Begitu. Ya, iya. Oke, pemirsa Bandung TV, luar biasa. Kami ingatkan kembali, masih bisa line interaktif ya, masih bisa digunakan di WA saja ya, di atau WA 08122116740 ya. Masih ada waktu beberapa menit, silakan pemirsa Bandung TV. Dan sebelum ada yang penelpon ini kita masih ini banyak sekali yang bertanya nih tadi di 028 nih tadi tentang tarawih panjang nih tadi. Apalagi dengan apa banyak sekali viral-viral dengan lebih cepat, lebih ini gimana itu gimana sih fenomena tarawih ini? Tarawih itu kan ar-rihu, artinya angin yang nebak pelan-pelan ya. Iya, iya. Jadi sholat tarawih itu santai. Harusnya ya. Harusnya gitu, karena santai, maka bisa digunakan untuk murojaah, evaluasi hafalan. Dan tiap sahabat kan hafalannya berbeda-beda ya, karena tiap sahabat berbeda-beda hafalannya, maka tarawih itu zaman Nabi itu masing-masing. Ada yang sebelah sana terus, karena hafalannya beda-beda kan. Iya, Aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi seluruh sholat untuk mengingatku, maknanya adalah mengingat ayat-ayatku. Sehingga diharapkan dengan sering tarawih itu makin banyak hafalannya. Di kita kan hafalannya itu terus rakaat kedua kulhu. Mangawai kalau sedang menghafal kulhu ya. Tapi banyak kekesak atas. Nah, berikutnya kedua santai bermakna tempat. Ada yang para sahabat pada Isya kalau ambil yang 8 umpamanya 4 nanti menjelang bersahur 4 boleh. Santai bermakna keliling masjid. Makanya Nabi kalau nggak salah hanya 5 hari di masjid itu, sisanya keliling ke kampung-kampung. Jadi taruh di sini mau di Salman, taruh besok mau di Masjid Agung, silahkan. Sehingga tercipta yang asalnya masjid jadi masajid. Tercipta silaturahmi antar masjid, silih sorong kata orang Sunda itu. Nah berikutnya karena santai maka tidak boleh terlalu cepat. Gimana kalau imamnya cepat? Disiasatinya 3, cepat karena udah biasa mungkin cepat gitu ya. Nah tamatkan aja di rumah, sholat lagi, niat menyempurnakan. Kedua, jamaah patuh aktif, patuhi tapi aktif, masih masukkan kang ulah gancang teuing. Kalau Sidna Ali lain lagi, begitu cepat kelihatan imam, tinggalkan we. Gitu. Sararea cenah kikian sorangan. Begitu ya. Dan sebenarnya kalau dari sisi hukum kan waktu zaman Rasul itu tarawih itu nggak kayak yang sekarang gitu tadi ya. Disempurnakan waktu zaman Umar. Dari sisi hukum lebih kuat yang mana sih sebenarnya, atau sebenarnya dua-duanya bisa dua-duanya. Kondisi sekarang itu maka berpecah kan, udah di rumah. Manfaatnya luar biasa ya, karena sholat sunat kan. Bisa suami jadi imam, yang jadi masalah apa? Suami terbatas bacaannya. Jadi era aku incu, menyata dia tadi kan gitu ya. Era aku minantu, merenanya. Jauh sih galeong, ya bangorok sorana gitu kan. Biasanya kan terima beres lah gitunya. Luar biasa. Nah, itu tapi hikmahnya apa? Banyak saya dengar ya ada seorang bapak sampai ngahaja itu nyumpingkan guru ngaji. Malu sama cucu kata. Saya harus jadi imam. Asalnya cucu saya jadi imam katanya. Lama-lama cucu saya bilang sok kakek jadi imam. Ya kalau teh kan gengsinya gede, berarti kabisa gengsi. Nyumput belajar dan hikmahnya katanya sudah 5 hari ini sudah hafal 4 surat. Allah. Nah, itu gara-gara di rumah ya. Kata Nabi kan cucu itu ya yang disebut dengan qurrata ayun ya. Min zuriyati qurrata ayun itu di situ. Bisa jadi pintu hidayah qurrata ayun itu. Jadi makna qurrata ayun itu ada 9, salah satunya pintu hidayah. Ada kakek jadi rajin sholat, bahkan saya ketemu, tidak usah sebutkan namanya, mau masuk Islam. Saya bilang, kunaon gitu pak, isin ku incu cina. Eta cucu teh mau rek tuang sareng dede cina, kakek harus baca doa dulu. Saya kan nggak apa cina. Itu non muslim. Akhirnya jadi masuk Islam. Ya Allah. Jadi penting banyak cucu itu ya. Nah, jadi karena itu hikmahnya di rumah. Belum lagi hikmah yang lain ya. Kita harus ngasih contoh kan, mungkin salaman suami istri tinggal ku anak. Atau terciptalah komunikasi yang melahirkan kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang tercipta berawal dari sholat berjamaah, kata Nabi, idza aradallah bi ahli baitin khairan adhala alaihim babarifki. Apabila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan kepada rumah mereka pintu kasih sayang. Dan yang sangat penting adalah berjamaah salat di rumah itu menyatukan hati.
Kalau sudah hati bersatu, pasti kesetiaan. Makanya hati menurut tengah hiji katanya, pasti mimpinya suami istri beda. Gitu. Iya, begitu waktunya. Oke, pemirsa Bandung TV, sayang sekali waktunya memang sudah mepet ya. Banyak sekali pelajaran yang kita mesti dapatkan dari tema kita kali ini. Baiklah, jadi gitu. Pemirsa Bandung TV, sebelum kita tutup, ada beberapa tayangan yang mau lewat dulu. Silakan. Memang udah mepet tadi. Baik pemirsa Bandung TV, akhirnya ketemu di segmen terakhir ya di Embun Pagi kita kali ini. Kami ingatkan kembali setiap hari Rabu Bandung TV, Embun Pagi hadir di Bandung TV Islam Memberi Solusi yang tayang setiap jam 6.30 sampai jam 7.30. Cuman sayang sekali waktunya kita sudah habis dan kita kasih kesimpulan dan doa terbaik. Ya, pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, jangan lupa setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain bukan hanya ibadah sosial, tapi mempercepat doa kita. Yang kedua, hapuslah dosa-dosa kita. Wa takfiratul lisai'ah. Hapus jadi kifarat segala dosa. Itu yang dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibna sayiat. Kalau kita ini ijabah doa, ingat teman kita, ingat sahabat kita, ingat keluarga kita, ingat tetangga kita dengan membiasakan ngirim oleh-oleh. Ya. Tentu sesuai dengan kemampuan tentunya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Razzaq ya Wahhab ya Mughni ya Kafi ya Basit. Wabsut alaina rizqan thayyiban halalan wa khairan katsiran. Wa hasil maqasidana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi jam 6.30 sampai jam 7.30. Mangga Pak. Baik pemirsa Bandung TV, Embun Pagi kali ini kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. All around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair.